Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Satriadi Putra Santika. Selamat datang di course kita mengenai Customer Segmentation using Clustering K-means. Jika pada video sebelumnya, kita telah memahami pentingnya data preparation dan juga mengimplementasikan langkah-langkah dalam data preparation dengan menggunakan bahasa Python. Berikutnya, kita akan melangkah lebih jauh ke materi selanjutnya, yaitu materi kita yang ketiga. Di materi kita yang ketiga, kita akan mempelajari mengenai choosing the optimal number of cluster atau menentukan jumlah cluster yang optimal. Pertama-tama, teman-teman semua perlu mengetahui tujuan pembelajaran di video kali ini. Di mana di akhir sesi diharapkan teman-teman semua mampu memahami konsep nilai K dalam algoritma K-means dan mengetahui mengapa penting menentukan jumlah cluster yang optimal. Lalu yang kedua, teman-teman semua diharapkan mampu mengetahui cara kerja dari elbow method dalam menentukan jumlah cluster yang optimal. Lalu yang ketiga, diharapkan teman-teman semua mampu mengimplementasi elbow method dengan menggunakan bahasa Python. Berikut ini adalah beberapa poin penting yang akan menjadi bahasan kita pada video kali ini. Yang pertama adalah apa itu nilai K. Lalu yang kedua adalah elbow method. Langkah pertama, teman-teman semua perlu mengetahui apa itu nilai K. Dalam algoritma K-means, nilai K sangat krusial. Tapi, apa sih sebenarnya K itu? Nah, nilai K dalam algoritma K-means menggambarkan banyaknya cluster yang ingin kita bentuk dari data yang kita miliki. Sebagai contoh, misalnya kita memilih K sama dengan 3. Artinya, data yang kita miliki akan dikelompokkan ke dalam 3 buah cluster. Lalu, apa sih fungsinya nilai K ini? Nilai K berfungsi sebagai pengontrol utama dalam algoritma K-means yang menentukan berapa banyak kelompok yang terbentuk dari data yang kita miliki. Dan juga, nilai K menggambarkan seberapa kompleks atau detail proses segmentasi yang telah kita lakukan. Ini adalah ilustrasi jika kita memilih K sama dengan 2, sehingga akan terbentuk 2 buah cluster, cluster biru dan juga cluster merah. Lalu, jika kita memilih 3 buah cluster, K sama dengan 3, akan terbentuk 3 buah cluster, yaitu cluster merah, cluster biru, dan juga cluster hijau. Lalu, bagaimana sih nilai K ini dapat berefek pada hasil clustering yang kita miliki? Nah, ketika kita memilih nilai K yang tidak tepat, dapat menyebabkan hasil yang kurang optimal. Berikut ini adalah 2 masalah utamanya. Yang pertama adalah underfitting, atau jumlah cluster terlalu kecil. Ketika nilai K terlalu kecil, terdapat sebuah kemungkinan objek pengamatan yang seharusnya berbeda bisa masuk ke dalam sebuah cluster yang sama, sehingga menyebabkan hasilnya terlalu umum dan tidak dapat merefleksikan variation dari data yang kita miliki. Lalu selanjutnya, yaitu adalah overfitting atau jumlah cluster terlalu besar. Ketika nilai K terlalu besar, objek pengamatan bisa tersebar terlalu spesifik, bahkan setiap cluster hanya berisi 1 buah objek pengamatan, sehingga sulit untuk dilakukan analisis. Tujuan kita adalah menemukan jumlah cluster yang mampu mencerminkan variasi alami dari sebuah data yang kita miliki, tanpa membuat proses terlalu sederhana dan juga kehilangan informasi penting dari data yang kita miliki. Lalu, bagaimana sih cara kita menentukan jumlah cluster yang ideal? Nah, disinilah metode elbow menjadi sebuah solusi. Tapi, apa sih itu elbow method? Nah, elbow method atau metode elbow adalah salah satu cara yang populer dalam menentukan jumlah cluster yang optimal. Metode ini menggunakan konsep nilai WCSS. WCSS adalah kepanjangan dari Within Cluster Sum of Square, yang menggambarkan variasi antar cluster yang kita miliki. Berikut ini adalah rumus atau persamaan dari WCSS, di mana PI adalah objek pengamatan ke I, D adalah distance yang biasanya kita menggunakan jarak Euclidean, kemudian M adalah banyaknya objek pengamatan yang kita miliki, lalu CJ adalah centroid ke J, dan K adalah number of cluster. Berikutnya, kita akan memahami bagaimana langkah-langkah dalam melakukan elbow method. Berikut ini adalah langkah-langkah yang diperlukan dalam melakukan metode elbow. Langkah pertama, teman-teman semua perlu melakukan clustering K-means untuk setiap nilai K yang berbeda-beda. Biasanya kita menggunakan nilai K dari 1 sampai 10.
Lalu yang kedua, kita perlu menghitung nilai WCSS untuk setiap nilai K yang telah kita definisikan sebelumnya. Lalu yang ketiga, kita perlu membentuk sebuah plot antara jumlah klaster K pada sumbu X dan nilai WCSS pada sumbu Y. Lalu langkah terakhir, kita perlu menganalisis plot yang telah terbentuk, di mana sebuah poin yang membentuk sudut tajam seperti siku adalah nilai K yang paling optimal. Berikut ini saya mempunyai sebuah ilustrasi dari metode elbow. Kita dapat fokus pada K sama dengan 3, di mana terdapat sebuah penurunan yang cukup signifikan atau cukup tajam, sehingga membentuk seperti siku. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa jumlah klaster optimal yang dapat dibentuk adalah 3 klaster. Pada titik ini, penurunan WCSS mulai melambat. Artinya, menambah jumlah klaster setelah titik ini tidak akan memberikan manfaat yang signifikan. Setelah teman-teman semua memahami langkah-langkah dalam melakukan elbow method, kita akan langsung menerapkannya untuk menentukan jumlah klaster yang paling optimal. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di dalam hands-on mengenai elbow method for choosing the optimal number of cluster. Video hands-on kali ini merupakan lanjutan dari video hands-on sebelumnya, di mana langkah-langkahnya masih sama teman-teman. Kita perlu mengimportkan library yang dibutuhkan, di mana di sini saya menambahkan salah satu library baru, yaitu from sklearn.cluster import k-means yang akan kita gunakan untuk melakukan elbow method. Nah di sini langkah-langkahnya masih sama ya teman-teman, di mana teman-teman semua meload data yang dibutuhkan, kemudian melakukan exploratory data analysis ya teman-teman di sini melalui distribusi data, matriks korelasi, pair plot, deteksi outlier. Lalu di sini kita melakukan data preprocessing ya teman-teman ya, menghapus missing value, menghapus duplikasi data, menghapus outlier dan lain-lain. Kemudian di sini kita juga melakukan data scaling. Nah, lalu yang penting adalah di sini teman-teman, di mana kita menerapkan elbow method ya teman-teman di sini. Di mana langkah pertama kita perlu membuat sebuah looping ya teman-teman ya, menentukan jumlah klaster yang ingin kita uji ya teman-teman. Misalnya di sini kita menggunakan dari angka 1 hingga 10. Jadi ada satu klaster hingga 10 klaster yang terbentuk nih teman-teman. Dimana kita melakukan looping ya teman-teman. Dan dimana nanti kita akan menggunakan nilai inersia ya teman-teman ya, atau WCSS ya teman-teman. Yang dimana akan kita gunakan untuk membangun sebuah plot atau membuat sebuah plot elbow method nih teman-teman di sini. Nah lalu setelah kita selesai melakukan looping di sini, kita akan langsung memplotkan antara WCSS dan juga nilai K-nya teman-teman, dimana nilai K-nya ini adalah di sumbu X, sedangkan WCSS ini adalah di sumbu Y. Nah setelah kita plotkan, hasilnya akan seperti ini teman-teman ya. Ini merupakan hasil elbow method nih teman-teman. Nah kemudian berdasarkan hasil plot elbow method ini teman-teman, dapat kita ketahui bahwa nilai K terbaik itu adalah di K sama dengan 2. Kenapa? Karena dapat dilihat bahwa terjadi penurunan yang cukup tajam atau cukup signifikan nih teman-teman, dari K sama dengan 1 ke K sama dengan 2, sehingga membentuk seperti sebuah siku nih teman-teman. Nah sedangkan ketika dari nilai K sama dengan 2 ke nilai K sama dengan 3 dan seterusnya, itu penurunannya tidak terjadi secara signifikan atau landai sekali, sehingga tidak ada artinya jika kita menambahkan nilai K lebih dari 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai K yang paling optimal adalah ketika K sama dengan 2. Oke teman-teman, itu adalah hands-on mengenai elbow method, di mana kita telah menerapkan langkah-langkah dalam melakukan metode elbow. Baik teman-teman, itu tadi adalah hands-on mengenai elbow method. Berikut ini adalah beberapa referensi yang digunakan pada video kali ini. Di mana buku yang pertama adalah buku Multivariate Data Analysis, buku yang kedua adalah buku Kupas Tuntas Algoritma Data Mining dan Implementasinya Menggunakan R, dan buku yang ketiga adalah buku Data Science for Marketing Analytics. Baik, itulah akhir dari video kita kali ini, di mana teman-teman semua telah memahami apa itu nilai K dan bagaimana cara menentukan nilai K atau jumlah klaster yang paling optimal dengan menggunakan elbow method. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga ilmu yang teman-teman dapatkan dapat bermanfaat di kemudian hari. Pada video berikutnya, kita akan membahas apa itu algoritma K-means. Sekali lagi terima kasih,
Sampai jumpa di video selanjutnya.